Hai, aku Muhammad Hilmi Hamzah. Hai, aku Dito. Hai semuanya, nama aku Rasen dan Kami kami dari dari kelompok kelompok 11. 11. Baik lagi nih sama kita di sini, kelompok 11 di Fun Talk About LCA. Dan kan kemarin kita udah ngomongin nih di episode sebelumnya terkait produksi bersih atau cleaner production dari produksi cat tembok. Dan hari ini kita bakalan bahas terkait manajemen limbah dari produksi cat tembok itu. Nah, bener banget Dito. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang manajemen limbah dari produksi cat tembok. Nah, kalau yang kita pikirin kalau limbah itu cuma muncul dari proses utama pembuatan cat tembok itu salah ya. Jadi sebenarnya limbah itu juga bisa berasal dari proses pengemasan, lalu proses pembuatan barang-barang lainnya. Jadi itu nggak harus dari proses utama pembuatan cat tembok itu sendiri. Terus, limbah itu juga bisa berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya, produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan limbah cat sehingga dapat minimalisir limbah yang dihasilkan. Nah, dalam pengelolaan limbah cat ini sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu dalam nomor 38 tahun 2019 tentang standar industri hijau untuk industri cat berbasis air dan nomor 51 tahun 2020 tentang standar industri hijau untuk industri cat berbasis pelarut organik. Nah, di mana salah satu poinnya ini berisi tentang pengelolaan limbah seperti memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau memiliki IPL mandiri atau IPL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin untuk limbah cair. Yang disebabkan ini adalah limbah cair ini merupakan limbah terbanyak yang dihasilkan oleh industri. Selain dalam bentuk peraturan pemerintah nih yang dijelaskan oleh Hilmi tadi, proses minimalisasi limbah juga memiliki elemen-elemen strategis nih teman-teman, yaitu ada prevention, reuse, recycling, dan juga ada disposal. Untuk prevention sendiri dalam bahasa Indonesianya berarti pencegahan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa prevention ini adalah sebuah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran limbah cat tembok seperti yang dilakukan dengan cara tidak membuang limbah pabrik yang cair ke dalam sumber air secara langsung. Akan tetapi terlebih dahulu dilaksanakannya penyaringan atau pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah cair pada cat tembok yang langsung berasal dari pabrik tanpa diolah, biasanya akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini dikarenakan belum adanya pemisahan antara zat yang berbahaya maupun yang tidak, yang mana limbah cat tembok mengandung bahan organik dan logam berat dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya untuk reuse dari produksi pembuatan cat tembok ini yang bisa kita sorot adalah air dari hasil produksinya. Jadi air sisa-sisanya. Nah, air sisa ini karena lumayan toksik ya untuk lingkungan sekitar, maka dari itu kita dapat meriusnya itu dengan cara menggunakannya untuk produksi hal-hal lainnya seperti paving block atau bata beton. Nah, tadi kan reuse sudah dibahas ya teman-teman. Selain itu juga ada recycling. Jadi kan cat itu sendiri itu sebagai bahan sekali pakai ya, karena setelah diaplikasi pada permukaan, maka itu tidak dapat dilakukan apa-apa lagi. Kita dapat berfokus pada air limbah produksi cat. Air limbah produksi cat yang telah melalui instalasi pengolahan air limbah dari PAL dengan baik akan membuat air kembali steril dari racun dan kotoran. Oleh sebab itu, air yang sebelumnya merupakan limbah produksi cat, setelah melalui pengolahan, maka air tersebut dapat kembali digunakan dalam proses produksi. Terakhir yaitu disposal atau waste disposal atau pembuangan sampah. Terkait pembuangan sampah itu sendiri sebenarnya diatur dalam perundang-undangan yang mana perusahaan harus memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPCL, memiliki TPS berizin atau diserahkan pada pihak ketiga yang berizin. Tapi harus diingat juga ya teman-teman, kalau untuk waste disposal itu harus memperhatikan di mana lokasi pembuangannya, jenis limbah yang dibuang, jumlah limbah yang dibuang, metode pembuangannya, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Nah, sekarang gue mau nanya nih kalau lu pada. Tadi kan kita udah ngebahas tentang sistem manajemen limbah. Sekarang kita harus bahas tentang sistem minimalisasi limbah. Jadi gini ya Sen, strategi meminimalisasi limbah itu upaya pengelolaan limbah sebaik terhadap limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik yang mana merupakan limbah yang berbahaya. Karena sebagian pabrik ini biasanya menggunakan bahan-bahan kimia dalam operasional produksi pabrik mereka. Maka dari itulah diupayakan langkah-langkah untuk membuat limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya.
Setelah limbah-limbah industri ini menjadi ramah lingkungan, maka membuangnya langsung ke lingkungan tidak akan menyebabkan pencemaran. Oh gitu ya. Jadi sebagai bahasan penutup, gue pengen bahas tentang waste treatment. Wait, Sen. Jadi waste treatment itu apa sih emangnya? Jadi waste treatment itu adalah gimana caranya kita membuat limbah yang dihasilkan itu sifatnya itu udah praktis di lingkungan. Jadi maksudnya itu gimana caranya kita bisa mengatur limbah-limbah ini supaya nggak terlalu berbahaya bagi lingkungan atau mengurangi tingkat keberbahayaannya bagi lingkungan. Contohnya itu, misalkan kita ambil contoh dari produksi cat tembok ya. Dari produksi cat tembok itu kan limbah utamanya itu limbah cair, di mana air ataupun hasil-hasil bahan fluid lain dari proses produksi tersebut itu tuh bisa mencemari lingkungan. Gimana caranya kita bisa waste treatment hal-hal tersebut? Yang pertama dengan penyaringan. Contoh penyaringan itu menyaring terlebih dahulu air yang dikeluarkan sehingga kotoran-kotoran itu bisa keluar terlebih dahulu dan mengurangi tingkat keberbahayaannya bagi lingkungan. Lalu yang kedua itu dengan menginstal atau membangun IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dengan instalasi ini diharapkan pengolahan air limbah itu akan lebih baik sehingga dapat menyebabkan tingkat keberbahayaan limbah dari produksi cat tembok ini bisa berkurang. Dengan penjelasan dari Rasen tadi, sepertinya mengakhiri penjelasan kami pada sesi life cycle episode minggu ini. Sebagai kata penutup, bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Sekian dari kelompok 11, see you in the next video, and goodbye.